Karena dia hanya memandang Allah itu ada dari sudut kebaikan. Padahal dia tidak sempurna memandang Allah itu pada sifat yang lain. Mantap. Hanya yang dia sukai saja. Dia menolak yang dia tidak sukai. Dajjal. Tapi itulah setelah Dajjal akan turun Imam Mahdi. Maka tadi jangan cari-cari Imam Mahdi di luar. Tadi semua. Walaupun sekarang pun sudah ada Imam Mahdi. Nah ini Imam Mahdi juga. Yang memberikan hidayah. Pencerah. Nggak usah. Jangan terlalu diagung-agungkan sosoknya. Al-Mahdi itu ada pada setiap diri individu. Maka lihat dalam Thariqat Samaniyah. Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Al-Mahdi, Khalifatullah. Jadi Al-Mahdi itu fi'il manusia yang sudah mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi itu. Yang sudah bebas dari Dajjal. Sudah bersama dengan Isa. Abdullah ruhnya itu. Penuh kasih sayang. Penyayang. Pemaaf. Semua. Sebetulnya. Akhirnya dia lahirlah kiamat. Orang itu. Tadi. Jadi diawali dengan mengeringnya Tanah Tebrias. Artinya menghilangnya kesadaran. Muncullah Yajuj wa Majuj karena dukhon. Di pikirannya karena doktrin. Kabut di otaknya itu kata lagu Ebit mah. Gitu. Kabut. Mengapakah engkau meliputi matahari? Nah, itu kan pekat. Nah, itu kan tadi Saya tuh baca komen-komennya teman-teman yang live itu terharu gitu, pada rindu, pada seneng banget sama Abah gitu. Iya. Masya Allah. Terus setelah itu kan Ya'juj, kemudian akhirnya masuklah kita ke dalam setelah Ya'juj Ma'juj kepada Dajjal. Kan tadinya kiri kanan. Kan Dajjal itu mata satu, nolak kiri. Nerima kanan, nolak kiri. Akhirnya menuduhlah penyakit kulit, kafir, Hindu, murtad, semua. Penyakit kulit itu, Pak ya? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Tadi. Kurap. Maka di kita pun penyakit kulit kan, Iya, kurap, penyakit kadu, kan kulit. gatel Benar itu. tuh, benar, Dikit-dikit gatel, lihat orang beda agama, gatel. Lihat orang beda cara, gatel. Padahal Tuhan sendiri di Quran itu ada dua istilah. Syariat itu satu, syara'a, mansakan, cara. Jadi jangan nyalahkan cara orang. Itu pun syariat. Ngertikan syariat bukan artikan syariat syara itu fikih. Fikih itu buatan siapa. Dan itu pun kalau Abah sudah buka nanti sejarahnya ternyata Imam Syafi'i pun dipitnah. Lah iya. Karena ini kan perjalanan ini 1500 tahun. Makanya kiamat 1500 tahun nanti. Bubar semua 2027 itu nanti. Maka Abah bilang, kenapa Abah proloh dari tahun 2025 sampai 27 itu untuk membawa, mengantarkan mereka masuk pada gerbang kesadaran baru. Oke. Tadi semua. Dan teman-teman, buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Yang pengen jumpa dengan Abah, nanti kita akan bongkar yang dalam-dalam semuanya. Ya, itu nanti kita akan mungkin banyak sekali teman-teman ya. Ratusan orang akan berkumpul bersama untuk ketemu sama Abah ya di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana untuk mempercepat kiamat 2027 ya Pak. Ya, karena kalau nggak nanti mereka akan panik. Betul. Nanti yang kata Abah yang akan banyak panik itu dari kalangan pesantren. Pesantren Pak? Oh iya, karena mereka itu beragama dengan dogma. Oke. Selama ini hanya tahu dari kitab gundul, kitab kuning yang dianggap sebuah kebenaran yang nanti akan terbuka faktanya. Siapa yang nyetak itu? Gitu. Tadi semua. Maka kenapa hari ini banyak kitab-kitab itu berseberangan dengan Al-Quran? Betul Mas Hendra. Inilah sebuah kekuatan dahsyat yang mencengkram manusia 500 tahun. Yang tadi seperti Habib itu 500 tahun. Makanya bubar hari ini. Bubar sekarang Bubar. mereka. Iya. Karena udah 500 tahun. Jadi Habib itu bukan oleh siapapun. Oleh dirinya sendiri. Oleh kelakuannya sendiri. Yang akan akhirnya nggak sadar. Aku malaikat tapi bertaring berdarah di sini. Iya, Saya ini malaikat tapi wajahnya Dracula kan gitu. Nah, itu hadis. Jadi yang membubarkan diri mereka lah diri mereka sendiri. Akhlak mereka. Kakinya Habib yang gila tuh lebih mulia daripada 72 ulama. Iya kan gitu tadi semua. Kan muncul sekarang. Iya. Nah, itulah. Tapi hari ini ya sudahlah. Karena kita pun tidak boleh membenci siapapun. Yes. Tapi inilah pelajaran yang ditujukan oleh Tuhan. Semua untuk kan diizinkan sama Tuhan. Betul. Ekspresi juga gitu kan. Betul. Maka bagi Abah nggak ada kebencian kepada mereka secara zati.
Meskipun sudah rugi 1 miliar ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu pun atas kehendak Allah nggak, Mas Hendra? Nah itu. Maka itulah kalau Abah memandang masyarakat selalu itu syariat dan hakikat. Ini yang paling aman dalam hidup, kata Abah. Kalau melihat orang, kebaikan dari orang, pandang syariat. Supaya kita bisa berterima kasih pada dia. Tapi kalau lihat kesalahan orang pada kita, pandang hakikat. Allah sedang mendidik saya. Wah itu ilmu bagus banget, sumpah. Iya. Tapi kalau kita yang sebaliknya, kepada kita pun harus pandang kita syariat dan hakikat. Orang jujur akan dimusuhi, orang menasehati akan dijauhi, orang terbuka akan dimusuhi. Itulah kebenaran fakta. Coba saja orang mengatakan kebenaran, pasti dimusuhi. Selama itu akan mengganggu kepentingan orang tersebut.